Para sahabatku terkasih, saya mengajak kita di sesi ini untuk menyimak sebuah video yang belakangan ini cukup viral mengenai kasus intoleransi yang terjadi di wilayah Jawa Barat, khususnya di Sukabumi. Kita simak terlebih dahulu videonya, nanti saya akan memberikan beberapa tanggapan penting. Bahwa kami tidak ada membangun gereja. Tempat itu adalah villa pribadi. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak. Dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget. Karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran. Batu-batu dilempar. Saat itu kami semua shock dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami giring sampai masuk ke dalam mobil. Pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul dan lemparin batu. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Para sahabatku terkasih dimanapun berada, kita sama-sama baru menyaksikan menonton sebuah video tentang kasus intoleransi. Kasus atau masalah ini terjadi baru-baru ini di Sukabumi, daerah Jawa Barat. Kita lihat dan dalam pemberitaan-pemberitaan yang ada diinformasikan bahwa kejadian ini terjadi di sebuah villa, sebuah rumah singgah milik pribadi seseorang. Di tempat ini anak-anak remaja Kristen itu melakukan kegiatan retret. Lalu datanglah sekelompok orang yang merasa diri hebat, merasa diri benar, merasa diri begitu beragama di hadapan Tuhan, dan merasa diri bahwa mereka itu penguasa surga dan dunia. Mereka ini datang mengobrak-abrik tempat ini, merusak tempat ini. Bahkan kita lihat simbol iman Kristiani di sana adalah salib. Salib itu mereka turunkan dan mereka mempermainkan salib ini. Bahkan semua alat-alat yang ada di rumah itu mereka obrak-abrik, mereka rusakkan. Ini sebuah tindakan yang sangat-sangat memilukan dan tindakan biadab. Maka saya buat judul di sini, ini adalah perbuatan sekelompok iblis. Perbuatan sekelompok iblis. Maka dari peristiwa ini saya memberikan beberapa komentar penting. Pertama, selalu saja ketika terjadi sebuah tindakan intoleransi, ada kalimat yang muncul di sana demikian: tempat itu belum ada izin, belum ada legalitas. Pertanyaannya, kenapa tempat itu belum ada izin? Jawabannya simple, jawabannya singkat. Karena tidak diizinkan. Jadi tidak usah membohongi diri, membentengi diri dengan sebuah argumen yang selalu mengatakan tempat itu belum ada izin, belum ada legalitas. Kalimat ini, kata ini selalu muncul kapan dan dimanapun ketika terjadi sebuah tindakan intoleransi. Maka ini sebuah perbuatan biadab, perbuatan iblis. Sekelompok iblis sedang menguasai dunia. Jadi jangan selalu mengatakan belum ada legalitas, belum ada izin, karena memang tidak diizinkan. Lihat umat Islam sendiri. Lihat umat Islam sendiri. Karena ini tindakan intoleransi ini dilakukan oleh kaum intoleran dari kaum Islam. Lihat umat Islam sendiri bisa sholat di tengah jalan dan di tempat-tempat lain dimanapun disukai. Bahkan pembangunan musola dan masjid, apakah semua sudah punya legalitas? Apakah semua sudah punya izin? Ketika kaum minoritas melakukan ibadat, tempat ibadat selalu menjadi sorotan, selalu menjadi perhatian. Ketika pembangunan rumah ibadat dipersulit, ketika orang-orang Kristen melakukan sebuah kegiatan peribadatan, selalu dipersoalkan. Dan inilah yang terulang kembali lagi. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa belum ada legalitas, belum ada izin. Jawabannya adalah karena tidak pernah diizinkan.
Itu komentar saya yang pertama. Komentar saya yang kedua, menyangkut perizinan ini, saya mempertanyakan pemerintah. Di mana pemerintah semua ini? Siapa sebenarnya mengeluarkan perizinan peribadatan, tempat ibadah dan lain sebagainya? Apakah kelompok yang melakukan demonstrasi ini? Ataukah pemerintah yang mempunyai otoritas dalam mengeluarkan aturan ini? Jadi selalu saja terjadi dan selalu saja dikatakan di sana belum ada izin, belum ada legalitas. Pemerintah di mana semua pemerintah ini? Kenapa kaum minoritas dalam melakukan ibadahnya, kegiatan keimanannya selalu dipersulit, selalu dipersoalkan? Pemerintah semua di mana? Legalitas itu akan diberikan oleh pemerintah, bukan diberikan oleh kelompok yang melakukan demonstrasi. Itu komentar yang kedua. Komentar saya yang ketiga, ini berhubungan dengan kaum remaja, para penerus bangsa. Seperti dituturkan oleh ibu kita ini, anak-anak remaja yang mengikuti kegiatan retret mengalami sebuah pengalaman traumatis. Ini sebuah perbuatan biadab, perbuatan iblis. Anak-anak remaja yang merupakan generasi penerus bangsa mengalami sebuah pengalaman traumatis. Masa mereka tertekan di buminya sendiri, di negaranya sendiri mereka mengalami sebuah tekanan. Seperti apa kehidupan kita ini? Kaum mayoritas ini, kaum intoleran ini selalu merasa diri paling benar, selalu merasa diri paling hebat. Kenapa pemerintah tidak membasmi sejak kaum intoleran ini? Kenapa tidak dibasmi? Kenapa dibiarkan berkeliaran begitu saja? Sehingga kaum minoritas dalam melakukan kegiatan peribadatan selalu merasa terancam dan tertekan. Di mana semua pemerintah ini? Ketika kaum minoritas melakukan kegiatan peribadatan, harus berpikir sekian kali lipat. Ini bumi punya siapa? Bangsa ini milik siapa? Apakah milik kaum mayoritas? Ataukah ini milik kaum intoleran? Bangsa ini milik bersama. Kenapa orang-orang lain melakukan kegiatan keimanannya dipersulit? Itu komentar saya yang ketiga. Komentar saya yang keempat, kalau anda sekalian kaum intoleran, kalau berani Anda itu datangi tempat-tempat maksiat. Anda tutup tempat-tempat maksiat itu. Ini kegiatan peribadatan, kegiatan rohani. Maka tidak akan ada perlawanan senjata di sana. Anda bencong, Anda semua itu bencong. Bencong semua kalian itu. Kalau berani tutupi, datang demonstrasi, tutup tempat-tempat maksiat. Karena itu merusak moralitas bangsa. Kegiatan kerohanian ini justru membangun moralitas bangsa yang baik dan benar. Apalagi ini dilakukan oleh kaum remaja. Camkan ini baik-baik. Ini 4 komentar saya menanggapi peristiwa yang sangat memilukan ini. Semoga pemerintah semua juga terbuka matanya untuk hal ini. Sehingga hal-hal seperti ini tidak kembali lagi terjadi. Terima kasih.